Mari kita buka kembali, kita lanjutkan apa yang kita pelajari kemarin, masih dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Kita kembali baca pada ayat yang ke-40. Lukas pasal 2 ayat yang ke-40. Mari sama-sama kita baca kembali ayat renungan kita yang pertama ini. Kita masih bicara tentang bangun dan perkuat manusia roh kita. Hari sukar, hari sulit, hari krisis ini, mari perkuat bangun namanya manusia roh. Karena sesungguhnya inilah menentukan kemenangan kita di manusia roh kita. Sama-sama kita membaca saudara Lukas pasal 2 ayat yang ke-41, 2 dan 3. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kemarin kita sudah belajar tentang anak itu, maksudnya adalah Yesus pada masa kecilnya. Apa yang kita pelajari? Yesus pada masa kecil antara 0 sebutlah sampai 12 tahun, 12 tahun sampai 30 tahun. Alkitab sedikit mencatat perjalanan kehidupan Yesus antara 0 sampai 30 tahun. Tapi yang kita pelajari kemarin, di manakah Yesus? Di Nazaret. Ngapain? Di bawah asuhan ayah ibunya, itulah Yusuf. Apa yang kita dapatkan berkat rohani kemarin untuk bekal kehidupan kita? Yesus punya roh penundukan diri. Dia taat betul dalam asuhan ayah ibunya. Dan inilah yang membuat nanti berkembang namanya roh jadi kuat. Ya, makanya pesan kemarin message-nya adalah kalau mau sayang sama papa mama, mau cinta, hormat sama orang tua, mau nyenengin orang tua, perhatian sama orang tua, ketika orang tua ayah ibu kita, papa mama kita masih hidup. Kalau papa mama kita tinggal nama, bojai, percuma. Belajar dari Yesus ya. Tetap tunduk meskipun dia adalah manusia 100%. Jangan lupa dia Allah 100%. Dan itu tidak mudah dalam roh penundukan diri. Itu kita pelajari pertama. Lalu dikatakan anak itu bertambah besar. Saya sempat singgung kemarin bahwa bertambah besar di sini adalah fisiknya. Anak yang bertambah besar di sini adalah badannya, tubuhnya. Tentu Anda senang saudara ya. Kalau kita punya anak, kita kasih makan dia, kita pelihara anak kita, badannya tambah besar, badannya tumbuh fisiknya tambah besar. Beda sama kita ya, kalau udah 40 tahun, 50, 60 tahun ke atas, apalagi sudah 70 tahun, kita gak berharap badan kita tambah besar. Tambah apa saudara ya? Tambah tinggi kah? Ya cukup begini saja saudara ya. Tapi kalau kita punya anak yang sehat, pasti anak sehat yang dikasih makan, yang dipelihara, anak itu akan bertambah besar. Kita senang sekali anak kita sehat, bertambah besar, tanda dia bertumbuh sehat. Tetapi ingat, manusia hidup, kita hidup bukan cuma badan yang penting, bukan cuma fisik jasmani yang penting. Karena kalimat berkata begini ayat ini, Lukas 2:40 saya baca ulang. Anak itu bertambah besar, maksudnya adalah fisiknya, jasmaninya, tubuhnya, badannya tambah besar. Dan dikatakan menjadi kuat. Saya katakan kemarin, kalau ikuti terjemahan Indonesia ini kesannya tubuhnya yang jadi kuat. Anak itu tambah besar badannya, tambah kuat badannya. No, dalam terjemahan King James Version, kata yang dipakai adalah strong in spirit. Bahkan dalam terjemahan yang lain dalam Word English Bible pakai kata becoming strong in spirit. Dua-duanya jelas menerangkan bahwa yang bertambah kuat, yang menjadi kuat itu bukan badannya. Otomatislah tubuh jasmani dikasih makan, tubuh tambah besar, tubuh tambah kuat. Tetapi menjadi kuat di sini dalam kalimat firman Allah yang Anda dan saya harus mengerti dan pahami adalah ini adalah spiritnya strong in spirit. Becoming strong in spirit. Rohnya itu yang jadi kuat. Hari ini kita bicara tentang membangun manusia roh kita. Roh kita itu harus kuat. Saudara, Rasul Paulus pernah berkata begini, bahwa aku menaruh perhatian bukan kepada yang kelihatan, tetapi aku menaruh perhatian kepada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu roh. Karena roh itu kekal, kata Paulus. Saya ulang, Rasul Paulus berkata dalam firman Allah, aku menaruh perhatian kepada yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan itu tubuh.
tubuh itu sementara Bapak Ibu Saudara. Alkitab Mazmur katakan, Mazmurnya Nabi Musa ya, berkata umur manusia sementara tubuh ini hanya 70 tahun. Kalau kuat berapa puluh tahun saudara? 80 tahun. Kebanggaannya adalah penderitaan. Udah gak kuat tubuh ini 80 tahun. Udah mulai sakit-sakitan, sudah mulai menderita dan seterusnya. Makanya Paulus berkata apa? Aku lebih menaruh perhatian kepada yang tidak kelihatan. Aku lebih membangun kepada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu kekal. Itulah roh kita. Tapi kalau kita mau ngomong jujur Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya atau manusia pada umumnya lebih suka memperhatikan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan menurut Anda? Yang tidak kelihatan, yang dirawat, yang diperhatikan yang kelihatan saudara ya. Terutama ibu-ibu wanita, tapi ya oke lah kita suami mendukung gitu saudara ya. Termasuk kita juga pria lah. Selalu yang diperhatikan yang kelihatan, gak salah. Tapi kita jangan sampai ada yang lebih penting yang harus kita perhatikan. Bukan yang kelihatan saja yang harus diperhatikan. Ada yang lebih harus kita rawat. Ada yang harus lebih penting kita perhatikan. Yang tidak kelihatan apa itu? Roh kita. Roh kita. Makanya lewat firman Allah ini saya ingin sampaikan sama saudara. Mungkin masih besok saya masih bicara ini saudara ya. Bahwa kita itu sesungguhnya adalah manusia roh. Saya cuma mengingatkan lewat tema firman Allah ini bahwa Anda dan saya, kita itu adalah manusia roh. Makanya saya kasih quote, saya kasih statement begini sama saudara. Bahwa begini, saya adalah manusia roh. Yang di YouTube bisa dibaca ya. Saya adalah manusia roh yang memiliki jiwa, diam di dalam tubuh. Coba kata saya, kita ganti kita ya. Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa, diam di dalam tubuh. Lewat statement ini, quote ini saya cuma ingatin sama saudara bahwa sesungguhnya manusia kita sesungguhnya adalah manusia yang tidak kelihatan. Kita itu sebetulnya manusia sejatinya nggak kelihatan. Kita itu manusia roh, sebab tubuh kita cuma sementara loh. 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Setelah itu apa? Dikubur, mati. Sebab itu hakikat manusia kita sesungguhnya, keadaan kita sesungguhnya adalah manusia roh. Itu saja. Ini yang saya mau ingatkan, ini yang saya coba bangkitkan, ini yang coba saya mau sadarkan kepada Anda dan saya bahwa kita ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa, diam di dalam tubuh. Kita punya tubuh, tapi manusia kita sesungguhnya bukan tubuh ini. Manusia sejatinya kita adalah manusia roh. Nah, sekarang kita masuk coba lebih dalam. Apa sih berkatnya, apa sih keuntungannya kalau manusia roh kita kuat? Apa berkatnya, faedahnya, keuntungannya kalau kita serius mementingkan roh kita, kita bangun roh kita kuatin. Kenapa? Karena kita manusia roh. Kalah menangnya kita di sini bukan pada masalahnya yang besar. Ada banyak orang punya masalah besar dari Anda kok. Ada banyak orang menghadapi penderitaan lebih berat dari kita. Tapi dia menang, kenapa kita kalah? Rohnya. Makanya begini loh saudara ya. Sebetulnya masalah kita bukan pada masalahnya. Saya suka bilang sama saudara jemaat. Masalah sebesar apapun, problematika sepelik apapun, Yesus Tuhan kita sanggup menolong kita. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Masalah kita di mana? Manusia roh kita. Ketika manusia kita lemah, rohnya lemah, makanya kita jadi kalah terus. Apa keuntungannya? Berkat kalau manusia roh kuat itu yang pertama dapat menanggung penderitaannya. Sama-sama kita buka ayatnya di dalam Amsal, saudara ya. Amsal pasal 18 ayat 14. Yang di YouTube ada ayatnya, yang di Facebook, Instagram, secara live streaming juga. Anda buka Alkitab saudara tentunya. Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Saudara jemaat Tuhan semangat baca ayat ini. Amsal 18 ayat 14. Berkat apa kita dapatkan kalau roh kita kuat? 1, 2, dan 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bagus, ini ayatnya keren. Kalau istilah orang zaman sekarang nendang ini ayat. Kekuatan kita betul. Orang yang bersemangat dikatakan dapat menanggung penderitaannya. Apa untungnya, apa berkatnya orang yang rohnya kuat?
Orang yang rohnya kuat dikatakan dia bersemangat menanggung penderitaannya. Bilang sama-sama saya, semangat. Bilang sama-sama saya pagi-pagi saudara, semangat. Biar belum minum kopi, semangat. Belum sarapan apa saudara? Semangat. Biar utangnya masih besar, semangat. Biar masalahnya kelihatannya tambah besar, tetap semangat. Apapun yang sedang saudara hadapi pagi ini, bilang sama-sama saya, semangat. Haleluya, saudara ya. Semangat hadapi masalahmu, semangat hadapi penderitaanmu. Orang yang bersemangat, Alkitab katakan, dia dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat, dia dapat menanggung masalahnya. Dalam terjemahan New King James itu kayaknya lebih enak gitu ya. New King James Version dikatakan begini, the spirit of a man will sustain him in sickness. Bahwa orang yang bersemangat itu, kata bahasa Inggris, rohnya itu kuat. Saya ulang, the spirit of a man, dikatakan orang yang bersemangat itu dia rohnya kuat. Makanya saya percaya begitu, kalau saya balik, orang yang rohnya kuat pasti bersemangat. Bilang sekali lagi sama-sama saya, semangat. Apakah gak ada masalah? Ya ada masalah. Tetapi inilah yang terjadi kalau orang itu rohnya kuat, dia semangat hadapi penderitaannya. Dia bukan lemah oleh masalahnya, dia bukan dikalahkan oleh masalahnya. Masalah banyak. Makanya kalau kita pelajari tentang kisah seorang bernama Rasul Paulus yang beberapa hari kemarin kita pelajari. Paulus itu adalah ciri orang yang punya roh yang semangatnya besar. Tadi saya sempat katakan, makanya dia suka lebih memperhatikan yang tidak kelihatan, roh yang dibangun. Ada satu ayat ya, coba kita lihat di dalam 2 Korintus itu ya, coba 2 Korintus 4 itu ya. Iya, ini ayatnya saudara. Coba sama-sama kita baca ya, ini kata Paulus ya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. 2 Korintus 4 ayat 16-17. Saya baca, Anda lihat Alkitab saudara. Sebab itu dikatakan kata Paulus, kami tidak tawar hati. Kami tetap bersemangat. Tidak tawar hati itu berarti rohnya kuat, tetap semangat. Sebab itu kami tidak tawar hati, kami tetap semangat. Kami tetap kuat rohnya. Tetapi dikatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Karena masalah, karena penderitaan. Tapi perhatikan, namun manusia batiniah kami, roh kami dikatakan apa? Dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinnya itu manusia spirit kita, roh kita. Alkitab jelas mengajar kita, dari awal saya katakan ayat ini, tema ini, tujuan saya sharing ini untuk menyadarkan kita, untuk membangkitkan kita bahwa sesungguhnya manusia sejati kita manusia roh. Manusia roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Tapi hakikatnya bukan manusia tubuh, kita punya tubuh sementara. Roh kita kekal sampai selama-lamanya. Makanya saudara kalau mau kuat, kalau mau semangat, rohnya. Makanya saudara sebetulnya masalah kita, saya ingin ulang bagian ini, bukan pada masalah yang kita hadapi. Masalah kita di mana sih kok suka kalah? Rohnya kita. Bagaimana roh kita kuat? Paulus katakan mesti dibaharui dari sehari ke sehari. Memperkuat manusia roh, membangun manusia roh itu bukan 1 bulan sekali. Membaharui, membangun manusia roh, Alkitab tidak bilang 1 minggu sekali, apalagi 1 tahun sekali. Waduh payah, hancur manusia roh kita, lemah manusia roh kita. Makanya saya selalu dorong sama jemaat Tuhan, selalu ada saat teduh setiap hari, menyembah Tuhan, berdoa setiap hari, baca firman, dengar firman, doa pagi setiap hari. Ada waktu saat teduh, tenangkan hati kita, bertinggal bersama dengan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan seperti Maria, sehari demi sehari. Begitulah cara membangun manusia roh kita. Saya ulang bagian ini, sebab masalah kita bukan pada masalah yang kelihatan. Masalah kita di mana sih? Roh kita. Saya suka bilang sama saudara, masalah roh itu ada berapa? 6 ya. Letih, lesu, apalagi ya? Lemah, loyo, satu lagi istilah orang letoy, 5L, LLLL 6 itu saudara, yaitu manusia roh kita. Masalahnya di situ, kenapa istri sampai lemah, loyo, letih, lesu, hadapi masalah letih. Tadi kita baca dari awal apa berkatnya kalau manusia roh kita kuat.
Dia bersemangat hadapi penderitaan. Penderitaan masalah bukan masalah buat dia. Kenapa? Rohnya kuat. Makanya Rasul Paulus, kalau Anda lihat, kali ini yang ngomongkan Rasul Paulus kan. Dia bisa ngomong sama jemaat di Filipi. Dia berkata begini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rejoice in the Lord. Once more, once again, rejoice in the Lord, kata Paulus. Bahkan kepada jemaat di Efesus dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kok bisa Paulus mengatakan mengucap syukur dalam semua hal, semua masalah kamu mesti bersyukur, kok bisa? Padahal dia di penjara di Roma loh itu. Kok bisa-bisanya Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan, hai jemaat Filipi. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kok bisa? Apa Paulus gak punya masalah? Banyak masalahnya. Kepada jemaat di Korintus dia berkata, aku pernah didera, aku pernah disesah. Bahkan disesahnya dikatakan 40 itu kurang 1 sampai 3 kali didera. Masuk penjara di bawah tanah. Aku dirajam lempar batu 1 kali, karam kapal 3 kali. Bahkan terkatung-katung di lautan Adria 14 hari. Gak lihat matahari, bulan dan bintang, gelap terus, angin yang besar. Dan banyak masalah yang lain yang dihadapi Paulus. Bukan masalah yang ringan. Tetapi kenapa dia bisa berkata bersukacitalah senantiasa? Kenapa dia bisa berkata bersyukurlah senantiasa? Kok bisa saudara? Apakah masalahnya ringan? Masalahnya berat. Orang itu kalau rohnya kuat, kan memang Alkitab berjanji ya, 1 Korintus 10 katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Bilang sama-sama saya, biasa gitu loh. Sorry ya, jangan lebay saudara ya. Jangan digede-gedein, aduh Pak Pendeta, masalah saya luar biasa. Alkitab berkata, 1 Korintus 10:13, masalah kita biasa. Dan Allah itu setia. Saya paling senang baca ayat ini pada kalimat Allah kita itu setia. Pada waktu kita dicobai, melebihi kekuatan kita, dia setia. Dia sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. Tidak ada masalah yang luar biasa. Orang yang berkata masalah luar biasa menunjukkan rohnya dia lemah. Rohnya dia tidak kuat. Makanya saya dorong saudara jemaat Tuhan, masa sukar, masa sulit ini, bangunlah manusia rohmu. Penderitaan yang kita hadapi, masalah kita hadapi, akan kita bisa atasi. Kita bukan kalah, pasti ada jalan keluar daripada Tuhan. Inilah keuntungannya, inilah berkatnya. Orang yang punya manusia roh yang kuat. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan apa? Kemenangan. Bersemangat. Ya, hari ini saya tidak tahu apa masalahmu. Adakah engkau yang sakit? Tetap semangat. Engkau yang lagi kekurangan dalam hidupmu? Tetap semangat. Apapun keadaanmu, tetap semangat. Orang semangat menghadapi masalahnya, itu tanda dia rohnya kuat. Ada yang lagi macet-macet kreditnya. Ada yang lagi buntu jalannya. Ada yang lagi mengalami kesulitan dalam pemasukan income hidupnya, tetap semangat. Di balik setiap masalahmu, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Yang kedua, besok saya masih bahas lagi. Yang kedua, apa berkatnya kalau kita manusia roh kuat dapat melakukan kehendak Allah? Bilang sama-sama saya, dapat melakukan kehendak Allah. Saya mau tanya bagian terakhir, menit-menit terakhir. Apakah saudara mau terima mujizat? Apakah saudara mau diberkati Tuhan? Engkau yang sakit, saya mau tanya, apakah kau mau disembuhkan oleh Tuhan? Engkau mau terima keajaiban? Engkau mau terima terobosan breakthrough dari Tuhan? Saya mau kasih tahu, semua yang Anda mau, semua yang saya inginkan, semua yang Anda harapkan, itu semua ada dalam kehendak Allah. Mujizatmu berada dalam kehendak Allah. Keajaibanmu ada dalam kehendak Allah. Apa saya? Berkat, jalan keluar, itu semua berada dalam kehendak Allah. Makanya saudara ya, hanya untungnya orang yang rohnya kuat, dia dapat melakukan kehendak Allah. Saya percaya namanya orang Kristen itu sebetulnya tahu kehendak Allah. Tapi tahu saja itu tidak mengubah hidup kita. Kita mesti sadar gitu, kayak anak terhilang, kembali kepada jalan Bapa. Saya rasa kalau soal tahu kehendak Allah, semua kita tahu deh kehendak Allah, ngerti tahu.
Tapi Anda mesti sadar kembali pada kehendak Allah. Karena mujizatmu, kesembuhanmu, pertolonganmu, berkat-berkatmu berada pada kehendak Allah itu. Apa sih maksudnya? Anda tahu kisah ya, Lukas pasal 5, ayat yang terakhir deh. Saya lanjutkan besok ya. Lukas pasal 5, ayat yang kelima. Saya baca saja dengan cepat, Anda lihat atau baca Alkitab saudara. Saya baca dengan keras, Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi," bilang sama-sama saya, tetapi karena engkau menyuruhnya, engkau yang berfirman, kata bahasa Inggris, "Aku akan menebarkan jala juga." Saudara, menarik, Simon yang gagal, Simon yang semalam-malaman kerja keras. Saya mau tanya kepada Anda pernah gak ngelebur kerja dari pagi sampai tengah malam? Semalam-malaman kerja keras. Saya mau tanya, Anda kerja semalam-malaman capek atau tidak? Capek. Terus gak ada hasilnya, lebih capek saudara ya. Udah kerja keras ngelembur semalaman, udah ada hasil. Aduh, lebih parah, lebih capek. Simon ngalami itu. Dan saya pikir hari-hari ini ada banyak orang sedang mengalami itu dalam pekerjaannya. Ada banyak orang sedang mengalami kesulitan dalam ekonominya. Ada banyak orang sulit mengalami yang namanya bisnisnya, keuntungannya. Tapi dengar baik, yang gagal yang namanya Simon, Yesus datang mau angkat. Yesus datang mau menolong dia. Yesus datang kepada Petrus mau berkati dia. Yesus datang bawa apa? Bawa perintah. Yesus bawa perintah. Dalam ayat sebelumnya ya, ayat 4, Yesus tuh ngomong gini, "Petrus, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam." Tebarkan, dia bawa perintah. Saya baca ayat 4 ya. Setelah selesai berbicara, selesai khotbah, Yesus mengajar, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah, ini perintah." Bilang sama-sama saya, perintah. Mau ditolong sama Tuhan? Yesus datang dengan perintah. Dan berkatmu ada dalam perintahnya Tuhan, dalam firman-Nya Allah ini, dalam kehendak Allah ini. Dia berada di situ mujizatmu. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apa jawaban Petrus? Ayat 5, jangan cepat. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Kita itu selalu kayak Petrus, punya alasan ngeles dengan tepat dan benar. Ampuni. Selalu kita punya alasan yang benar, karena ini, karena ini. Ya, punya alasan kita kayak Petrus. Untuk taat, untuk melayani Tuhan. Kita selalu tinggalkan pelayanan dengan alasan yang macam-macam. Selalu punya alasan yang tepat dan benar. Tapi yang kedua ini, saya senang dengan jawaban Petrus. Apa jawabannya? Tetapi, bilang sama-sama saya, tetapi. Apa kata Petrus? Tetapi itu berarti gini, udah deh Tuhan, udah gak pakai alasan itu tadi lagi deh. Tetapi begini, karena engkau yang menyuruhnya. Karena engkau yang berfirman, udah deh alasan tadi buang, aku gak pakai lagi alasan. Tetapi karena engkau yang berfirman, engkau yang menyuruhnya, engkau yang memerintahkan, itu adalah kehendakmu, aku menebarkan jala juga. Tadinya pakai alasan, semalam-malaman loh Tuhan udah gagal. Tapi karena engkau yang berfirman, engkau yang perintahkan, aku tebarkan jala juga. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Sadar, itu penting mengubah hidup kita, bukan cuma tahu, sadar bahwa dalam perintah Tuhan. Tadi saya bilang sama saudara, kehendak Tuhan semua tahu. Saya tes saudara ya. Kalau saudara dimaki-maki sama orang, dibenci sama orang, ada orang gak suka sama saudara, saya mau tanya sama saudara, tahu gak kehendak Tuhan? Apa yang Anda mesti buat? Ada orang benci saudara, ada orang fitnah saudara. Yang saudara lakukan apa? Saudara balas dendam sama dia atau mengampuni dia? Anda tahu jawabannya apa? Mengampuni dia. Kalau Anda hari ini punya kesulitan, penderitaan yang berat dalam hidupmu, engkau lagi sakit badanmu, atau engkau sedang menghadapi kesulitan hutang yang besar, atau apa deh, pekerjaanmu sedang dalam struggle kesulitan, pergumulan hidup. Yang kau kerjakan apa? Ngomel, bersungut-sungut sama Tuhan, atau bersyukur? Bersyukur. Semua tahu. Semua bisa jadi pendeta, sudah ngerti semua saudara ya. Bahwa kehendak Tuhan kita semua tahu. Tapi tahu saja tidak mengubah hidup kita. Tahu saja tidak membuat kita terima mujizat. Anda mesti sadar bahwa ternyata mujizat kita, berkat kita, pertolongan kita ada pada perintah kehendak Tuhan. Lakukan itu. Yang terakhir sama dengan begini, maaf, tapi contoh ini paling jelas.
Di kemasan rokok itu ada tulisan, orang rokok itu akibatnya apa saudara ya? Kanker, serangan jantung, hipotensi. Orang tahu itu, ngerti itu. Dan itu di kemasan gak ada tulisan, ini bercanda kok, gak serius. Enggak, itu serius loh peringatan pemerintah. Ya di bea cukai itu, di kemasan itu ya. Tapi kalau Anda tanya sama orang yang terikat sama itu rokok, Anda tanya begini sama dia. Kamu mau kena serangan jantung ya? Kamu mau kena kanker ya? Enggak mau. Loh, tapi kamu kok merokok? Apa kamu enggak tahukah ada tulisan larangan rokok? Tahu. Ini cuma contoh saudara ya. Orang tahu enggak mengubah apapun loh. Tahu semua. Anda tahu kan kehendak Tuhan, Anda tahu kan perintah Tuhan. Nah banyak kita nggak lakukan. Ini kalau saya ngomong lebih dalam saudara ya. Dalam, karena semua kita termasuk saya. Kenapa sih banyak hari ini mulai takut orang mulai kemas, orang mulai khawatir dengan masa depannya. Rasanya hidup gak ada harapan. Saya juga gak tahu sampai kapan kita hidup dengan new normal seperti ini. Sampai kapankah putus mata rantai virus corona kita berdampingan sama dia terus yang gak kelihatan. Serem gitu saudara ya. Memang tetap jaga kesehatan. Rasa takut pasti ada. Kalau orang gak ada rasa takut bahaya. Dia gak jaga kesehatan. Saya pun punya rasa itu. Tapi saya gak mau diintimidasi. Tapi kalau orang mulai ragu sama masa depannya, gak percaya lagi sama Tuhan, gak percaya Tuhan pelihara dia, lalu takut bahwa dia gak bisa melewati tahun ini, itu tanda-tanda rohnya lemah. Saya ingin saudara pagi ini, rohmu roh yang perkasa, bangun rohmu yang kuat, pastikan setiap hari duduk diam di kaki Tuhan. Membangun manusia roh itu bukan 1 bulan sekali saudara, bukan 1 minggu sekali, sehari demi sehari. Kuatkan rohmu, kuatkan roh kita semua. Orang yang rohnya kuat bersemangat hadapi penderitaannya. Orang yang rohnya kuat dia akan bisa melakukan kehendak Allah. Dan dalam kehendak Allah yang kau lakukan dalam perintahnya, disitulah mujizatmu ada. Kesembuhan mengalir, berkat mengalir, jalan keluar ada. Lakukan perintahnya sebab mujizatmu ada di sana. Hanya orang yang rohnya yang kuat yang bisa lakukan perintah Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita.